apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dampak kebakaran tempat pembuangan akhir Jatibarang di Kota Semarang. Para siswa sekolah dasar di sekitar TPA diliburkan sementara. Harga semua jenis beras di Salatiga kian tak terkendali, bahkan terus melambung. Jaga netralitas polisi pada pemilu 2024, jajaran Polrestabes Semarang diperintahkan menjaga sikap di media sosial dengan tidak mengomentari postingan terkait pemilu. Kita ke informasi pertama, meski kebakaran TPA Jatibarang sudah padam, namun dampaknya masih dirasakan warga sekitar, termasuk anak-anak sekolah. Para siswa sekolah dasar di sekitar TPA masih diliburkan sementara waktu demi keamanan dan kesehatan mereka. Para siswa di SD Negeri Ngalian 4 Semarang terpaksa diliburkan selama 2 hari akibat dampak lanjutan kebakaran TPA Jatibarang. Meski api sudah padam, namun TPA Jatibarang masih mengeluarkan asap putih sehingga terbawa angin ke lingkungan sekolah. Sekolah ini paling terdampak karena hanya berjarak 100 meter dari TPA. Para siswa sempat kembali ke sekolah pada hari Selasa, namun dipulangkan lebih awal untuk mengantisipasi gangguan pernapasan. Untuk sementara, para siswa diliburkan dan belajar secara daring. Untuk amannya anak-anak, kesehatan anak-anak 2 hari biar belajar di rumah. Untuk tesnya bisa dengan cara daring. Ya, ini adalah kesepakatan ya. Kadang yang kelas besar yang sudah punya di rumah ada fasilitas HP atau laptop daring. Tapi yang kelas lainnya mungkin tidak ada, orang tuanya kurang mampu, hanya HP-nya satu saja dibawa kerja, kita kesepakatan kelas melalui WA tugas yang berupa praktik. Artinya membaca lancar di video, nanti dikirimkan ke guru kelas. Karena untuk tempat kita ini kurikulumnya kurikulum merdeka. Sementara kondisi terkini TPA Jatibarang masih terlihat asap putih menyelimuti udara TPA. Mobil pemadam juga terpantau bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kebakaran di TPA Jatibarang Semarang telah padam. Sementara itu helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo, Jawa Tengah. Petugas masih disiagakan untuk memastikan api benar-benar padam. Helikopter jenis Super Puma milik BNPB terbang dengan membawa air untuk memadamkan kobaran api di gunungan sampah TPA Putri Cempo Solo Selasa pagi. Ribuan liter air yang ditumpahkan ke titik kebakaran diambil dari anak Sungai Bengawan Solo yang berada di sisi timur TPA Putri Cempo. Petugas mengatakan upaya pemadaman sulit di sisi timur dan utara karena api tidak hanya di permukaan namun juga di dalam gunungan sampah. Kita yang di sini damkar ya tetap selalu memantau, selalu mengadakan pendinginan. Yang di atas sudah oke, namun yang di bawah ya tetap kita pantau, jangan sampai nanti muncul api yang lain. Sementara itu, TPA Jatibarang di Kota Semarang yang sempat terbakar kini telah padam. Petugas mengatakan yang tersisa kini hanya api kecil dan masih terus dilakukan upaya pendinginan. 8 mobil pemadam masih disiagakan untuk mengantisipasi api kembali muncul. Dalam kondisi kondusif, karena dalam penanganan hampir 90%, tinggal pendinginan saja. Kini sebagian TPA Jatibarang telah dibuka di bagian timur. Sebelumnya pada Senin siang, TPA Jatibarang terbakar seluas 1 hektar dan diduga kebakaran berasal dari semak belukar yang terbakar. Heri Prasetyo dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Solo dan Kota Semarang. Informasi selanjutnya, sejumlah peternak sapi di Desa Tlogowatu terkena dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang. Peternak sapi yang kesulitan mencari pakan rumput terpaksa harus menambah biaya ekstra untuk membeli pakan.
Musim kemarau panjang membuat sejumlah peternak sapi di Desa Trogowatu, Kemalang kesulitan memberi pakan sapi. Dampak kekeringan telah menyebabkan biaya pakan menjadi membengkak. Nartono Wiono, peternak sapi asal Desa Trogowatu, menjelaskan sebelumnya peternak dengan mudah mencari pakan ternak berupa rerumputan di pekarangan. Namun akibat kemarau panjang, peternak kesulitan untuk mendapatkan rerumputan karena kekeringan. Kondisi tersebut membuat sejumlah peternak sapi harus membeli pakan ternak berupa rerumputan dan jerami. Setiap ikat rumput dibeli seharga Rp25.000, sedangkan kebutuhan pakan untuk 2 ekor sapi sebanyak 1 ikat rumput perharinya. Mbak, dengan kekeringan seperti ini ada pengaruhnya ke peternak sapi nggak, Mbak? Ada. Pengaruhnya apa itu, Mbak? Rumput-rumput tidak ada. Kering semua. Lalu untuk mencukupi pakan ternak gimana, Mbak? Ya di atas, yang ada di atas. Kalau tidak di atas ya beli itu, beli damen. Beli jerami. Ya. Kebutuhannya per hari berapa ikat, Mbak? 1 ikat. Harganya? 25. 5. Untuk berapa sapi itu, Mbak? 2 ekor. 2 ekor. Kondisi serupa dirasakan oleh Tukini, peternak sapi asal Desa Trogowatu. Ia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli pakan sapi seharga Rp25.000 per ikat setiap harinya. Pakannya sendiri seperti apa ini, Mbak? Harus beli atau gimana? Dan harganya berapa? Beli 1 ikat 25.000. Kebutuhannya padahal per hari berapa ikat? Tapi kalau saya cuma 1. Untuk berapa sapi? 1. Iya. Ya harus nambah ongkos jadi, Mbak, untuk peternak karena dengan beli itu. Iya. Tambah ongkos. Kalau misalnya nggak beli, harus nyari di kebun gimana, Mbak? Sudah kering, tidak ada. Dampak kemarau panjang membuat sejumlah peternak sapi harus merumput di luar wilayah, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar kendaraannya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.